Nah, kita masuk ke klasifikasi autakoid. Autakoid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu pertama, amina biogenik. Contohnya, histamin, serotonin berperan pada alergi, inflamasi, dan neurotransmisi. Yang kedua, yaitu eikosanoid. Contohnya yaitu prostaglandin, tromboksan, leukotrin. Ketiga ini terlibat dalam nyeri, demam, dan inflamasi. Yang ketiga yaitu ada peptida dan protein. Contohnya bradikinin. Ini berperan dalam vasodilatasi dan nyeri. Dalam pembahasan ini, fokus utama adalah histamin sebagai autakoid penting. Nah, kita masuk ke klasifikasi autakoid. Autakoid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu pertama, amina biogenik. Contohnya, histamin, serotonin berperan pada alergi, inflamasi, dan neurotransmisi. Yang kedua, yaitu eikosanoid. Contohnya yaitu prostaglandin, tromboksan, leukotrin. Ketiga ini terlibat dalam nyeri, demam, dan inflamasi. Yang ketiga yaitu ada peptida dan protein. Contohnya bradikinin. Ini berperan dalam vasodilatasi dan nyeri. Dalam pembahasan ini, fokus utama adalah histamin sebagai autakoid penting. Nah, di sini ada histamin dan antihistamin. Histamin adalah autakoid yang disimpan terutama dalam sel mast dan basofil. Histamin dilepaskan saat terjadi reaksi alergi seperti kontak dengan alergen. Efek utama histamin yang pertama yaitu vasodilatasi atau vasodilatasi ini yang menyebabkan kemerahan. Yang kedua yaitu peningkatan permeabilitas kapiler atau edema. Kontraksi otot polos, bronkus yaitu sak napas, dan stimulasi saraf sensorik yaitu gatal. Antihistamin adalah obat yang bekerja dengan menghambat reseptor histamin, terutama reseptor H1 sehingga gejala alergi dapat berkurang. Contohnya penggunaan antihistamin, rinitis alergi, urtikaria, dan reaksi alergi ringan. Nah, dalam reseptor histamin ada beberapa reseptor yaitu H1 sampai H4. Histamin bekerja melalui 4 jenis reseptor. Yang pertama, reseptor H1. Ini berperan dalam reaksi alergi yang menyebabkan gatal, edema, bronkokonstriksi, target utama obat antihistamin alergi. Nah, reseptor H2 mengatur sekresi pada lambung, asam lambung, target obat antiulkus misalnya penghambat asam lambung. Nah, yang ketiga yaitu reseptor H3 berperan di sistem saraf pusat, yaitu untuk mengatur pelepasan neurotransmitter. Dan yang terakhir, yang keempat adalah reseptor H4, berperan dalam respon imun dan inflamasi. Walaupun reseptor H3 dan reseptor H4 ini masih dalam penelitian yang lebih lanjut. Nah, yang kelima yaitu farmakodinamik histamin. Farmakodinamik histamin menjelaskan bagaimana histamin bekerja di tubuh melalui ikatan dengan reseptornya. Secara umum, histamin berikatan dengan reseptor spesifik. Aktivasi reseptor ini memicu respon biologis. Respon tersebut
tergantung pada jenis reseptor dan jaringan target. Di sini ada contohnya yaitu aktivasi AH1 untuk alergi dan inflamasi, dan aktivasi H2 peningkatan asam lambung. Nah, jadi dari semua ini dapat disimpulkan bahwa histamin merupakan autakoid penting yang berperan besar dalam reaksi alergi dan inflamasi. Pemahaman tentang reseptor histamin dan antihistamin sangat penting dalam terapi alergi dan gangguan terkait. Yang pertama ada efek samping dan sediaan histamin. Histamin sering digunakan dalam dunia medis dalam dosis kecil, terutama dalam tes tertentu seperti mengukur sekresi asam lambung. Dosis yang diberikan biasanya 0,01 mg untuk setiap kilogram berat badan, disuntikan secara subkutan atau di bawah kulit. Histamin bisa menimbulkan efek samping seperti wajah menjadi merah, sakit kepala, dan tekanan darah menurun. Histamin tersedia dalam bentuk histamin fosfat, dikemas dalam ampul suntikan dengan konsentrasi 0,275 hingga 0,55 mg per ml. Selanjutnya ada farmakodinamik antagonis reseptor H1 atau AH1. Antihistamin H1 bekerja dengan menghambat efek antihistamin pada pembuluh darah, bronkus, dan otot polos, sehingga bermanfaat dalam reaksi alergi dan hipersensitivitas akibat pelepasan histamin yang berlebihan. Yang pertama pada otot polos. AH1 menghambat kontraksi otot polos usus dan bronkus. Yang kedua, permeabilitas kapiler. AH1 efektif mengurangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh histamin. Yang ketiga, reaksi anafilaksis dan alergi. Kurang efektif pada reaksi anafilaksis berat karena selain histamin, mediator lain juga berperan. Efektivitas tergantung berat gejala histamin. Yang keempat, kelenjar eksosorin. Tidak menghambat sekresi asam lambung, dapat menurunkan sekresi saliva dan kelenjar eksorin lain. Pada dosis terapi antihistamin AH1, biasanya menimbulkan efek samping ringan dan jarang serius, meskipun toleransi tiap pasien berbeda-beda. Efek yang paling umum adalah sedasi atau rasa mengantuk, yang sering terjadi pada antihistamin generasi pertama. Sedasi ini bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan istirahat, tetapi dapat mengganggu pasien yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Generasi kedua seperti astemizol, terfenadin, dan loratadin jarang menimbulkan kantuk. Selain itu, AH1 dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dengan gejala vertigo, telinga berdenging, lelah, penglihatan kabur atau ganda, gelisah, insomnia, dan tremor. Gangguan saluran cerna juga sering terjadi seperti mual, muntah, nyeri perut, diare yang biasanya berkurang jika obat diminum bersamaan dengan makan. Penggunaan astemizol jangka panjang dapat meningkatkan nafsu makan dan berat badan. AH1 juga dapat menimbulkan efek antikolinergik seperti mulut kering, sulit berkemih, jantung berdebar, dan hipotensi. Meski efek ini jarang pada antihistamin generasi kedua, reaksi alergi lokal seperti dermatitis, demam, dan fotosensitivitas juga mungkin terjadi, sedangkan komplikasi serius seperti leukopenia atau agranulositosis sangat jarang. Perhatian khusus diperlukan untuk terfenazin dan estemizol, karena jika diberikan bersamaan dengan obat yang menghambat enzim CYP3A4, misalnya ketokonazol, itrakonazol, antibiotik makroloid, atau jus grapefruit, kadar obat dalam darah bisa meningkat, resiko memicu aritmia vertikal dan perpanjangan interval kita.
kondisi yang berpotensi fatal. Karena resiko ini, obat tersebut dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan hati atau yang menggunakan obat-obat tersebut, dan di banyak negara telah digantikan oleh fexofenadine yang lebih aman untuk jantung. Histamin pada reseptor H1 yang menyebabkan gejala alergi seperti gatal, kemerahan, pembekakan, bersin, dan hidung berair. Antihistamin H2 memiliki kegunaan yang berbeda karena bekerja dengan menghambat reseptor H2 pada sel parietal lambung yang berperan dalam produksi asam lambung. Obat ini digunakan untuk menurunkan sekresi asam lambung pada berbagai gangguan saluran cerna seperti tukak lambung dan duodenum, gastritis, serta penyakit reflux gastroesofageal atau GERD. Oke, baik, di sini ada efek histamin pada tubuh. Yang pertama, pembuluh darah. Histamin menyebabkan vasodilatasi, akibatnya muncul wajah merah atau flusing dan penurunan tekanan darah. Yang kedua, jantung dan tekanan darah. Histamin dapat meningkatkan denyut jantung. Awalnya, tekanan darah bisa turun, lalu pada kondisi tertentu bisa naik kembali akibat refleks tubuh. Yang ketiga, otot polos. Histamin menyebabkan kontraksi otot polos bronkus. Dampaknya adalah penyempitan saluran nafas, menimbulkan sesak atau asma. Yang keempat ada lambung dan kelenjar, merangsang produksi asam lambung, meningkatkan sekresi seperti air liur, cairan pankreas, dan lendir bronkus. Yang kelima ada saraf dan lainnya, menimbulkan rasa gatal dan nyeri. Pada dosis besar, dapat merangsang kelenjar adrenal sehingga tekanan darah bisa meningkat kembali. Selanjutnya ada histamin endogen. Histamin endogen adalah histamin yang diproduksi di dalam tubuh. Fungsi utamanya, antibodi IgE memicu pelepasan histamin di kulit, menyebabkan vasodilatasi, gatal, edema. Peran dalam reaksi imun, histamin berperan penting dalam reaksi antigen, antibodi, dan hipersensitivitas. Pada reaksi hipersensitivitas dilepaskan juga mediator lain seperti serotonin, kinin plasma, SRS. Efek klinisnya anafilaksis, pruritus, urtikaria, angioedema, hipotensi. Mediator lain, kinin plasma, menyebabkan kolaps pembuluh darah. SRS menyebabkan bronkospasme. Selanjutnya ada histamin eksogen. Histamin eksogen adalah histamin yang berasal dari luar tubuh. Sumber berasal dari makanan, terutama daging yang sudah lama disimpan. Juga dibentuk oleh bakteri usus yang mengubah asam amino histidin menjadi histamin. Nasib dalam tubuh sebagian besar dihancurkan di hati, sehingga tidak semuanya masuk ke sirkulasi darah. Sebagian kecil masih bisa masuk ke darah dan menimbulkan efek fisiologis, kondisi khusus atau sirosis hati. Pada pasien sirosis hati, kemampuan hati menghancurkan histamin menurun. Akibatnya, kadar histamin meningkat setelah makan daging. Hal ini meningkatkan risiko tukak peptik karena histamin merangsang sekresi asam lambung. Selanjutnya ada farmakokinetik histamin. Farmakokinetik membahas bagaimana histamin masuk, diproses, dan dikeluarkan oleh tubuh. Absorpsi, histamin diserap dengan baik bila diberikan melalui suntikan, seperti subkutan atau intramuskular. Tidak efektif bila diminum karena cepat dimetabolisme menjadi bentuk tidak aktif. Histamin dimetabolisme melalui dua jalur utama. Yang pertama ada metilasi, histamin N-metilhistamin. Selanjutnya diubah oleh enzim MAO menjadi asam N-metilimidazole asetat. Yang kedua ada deaminasi. Oleh enzim histaminase atau diamin oksidase menghasilkan asam imidazol asetat. Ekskresi metabolit histamin dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada intoksikasi atau keracunan histamin. Keracunan histamin sebenarnya jarang terjadi, tetapi bisa terjadi bila kadarnya berlebihan. Gejala utamanya vasodilatasi luas, tekanan darah turun, hipotensi hingga shock, sakit kepala sebelah, atau histamine cephalgia.
gangguan penglihatan, sesak napas, dan bronkospasme, gejala saluran cerna seperti mual, muntah, diare. Terapi utamanya adrenalin, terutama pada kondisi berat. Antihistamin H1 hanya efektif bila diberikan sebelum paparan histamin, bukan setelah gejala berat muncul. Selanjutnya, indikasi. Nah, walau jarang digunakan sebagai obat, histamin penting untuk diagnostik. Indikasi klinis, yang pertama, tes sekresi asam lambung untuk diagnosis tukar lambung atau Zollinger-Ellison syndrome. Yang kedua, tes saraf sensorik, misalnya pada pemeriksaan lepra. Yang ketiga, tes reaktivitas bronkus. Histamin dihirup untuk melihat respons bronkus asma. Diagnosis feokromositoma. Histamin keempat, merangsang pelepasan adrenalin, tekanan darah meningkat. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Menstimulasi otot polos dan serabut saraf atau efek sulit dipisahkan. Pada otot rangka menghasilkan vasodilatasi secara keseluruhan, meningkatkan resistensi perifer atau efek fisiologis, kulit, kemerahan atau akibat vasodilatasi menulak kecil. Jantung yaitu efek langsung tidak menonjol. Sirkulasi dipengaruhi oleh stimulasi saraf eferen partikular, yaitu B-jelet dan refleks atau baroreseptor dan komereseptor. Yang selanjutnya yaitu efek serotonin pada organ, jantung atau efek inotropik dan chronotropik meningkatkan kontraktilitas atau frekuensi. Selanjutnya ada tekanan darah atau efek trifasik, penurunan, peningkatan, vasokonstriksi, dan depresi. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu vasokonstriksi kuat disebut vasontonin, yaitu jelas pada ginjal, otak, dan paru-paru. Yang terakhir yaitu sistem respirasi. Bronkokonstriksi atau otot polos bronkus berbahaya pada penderita asma. Yang selanjutnya yaitu efek serotonin lain. Saluran cerna meningkatkan motilitas usus atau efek langsung stimulasi saraf eferen. Otot polos lain atau stimulasi uterus, uretra, membran nictitans. Saraf sensorik, stimulasi usus, ujung saraf sensorik atau rasa nyeri hebat. Sistem saraf pusat atau SSP, serotonin eksogen tidak menembus sawar darah otot otak atau tidak efek langsung pada SSP. Yang selanjutnya yaitu agonis serotonin 1. Zat atau senyawa yang meniru aksi serotonin 5-HT dengan meningkatkan dan mengaktifkan reseptor serotonin. Mekanisme kerja tergantung substrate reseptor 5-HT, aktivitas perubahan konformasi reseptor GPCR, yaitu mempengaruhi protein. Efek bisa eksitatori atau inhibitor, tergantung substrate reseptor, fotoreseptor atau presinaptik, pengurangan pelepasan. Yang selanjutnya yaitu agonis reseptonin 2. Fungsi fisiologis, regulasi mood antidepresan atau ansiolitik, kontrol nyeri dan kecemasan, motilitas gastrointestinal, vasokonstriksi cerebral atau penting untuk terapi migrain. Contoh penting, sumatriptan, zolmitriptan atau agonis 5-HT 1B per 1D, terapi migrain. Yang selanjutnya, kisaprid atau tegasteroid, agonis 5-HT4 atau meningkatkan motilitas usus. Yang selanjutnya MK212 atau agonis 5-HT2 yang memicu pelepasan hormon atau prolaktin.
Yang selanjutnya yaitu antagonis serotonin 1. Definisi senyawa atau obat yang menghambat atau memblok reseptor serotonin. 5-HT mencegah serotonin meningkatkan reseptor dan menimbulkan efek normalnya. Target reseptor utama yaitu 5-HT dan 5-HT2A. Masing-masing punya peran fisiologis dan patologis berbeda. Mekanisme kerja tergantung jenis reseptor yang dihambat. Contohnya yaitu antagonis 5-HT3 memblok reseptor ionotropik pada saluran pencernaan dan pusat muntah atau CTJ. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir dari saya yaitu antagonis serotonin 2 atau yaitu efek klinis. Antagonis 5-HT3 atau mencegah dan mengurangi mual, muntah dan misalnya akibat kometerapi. Antagonis 5-HT2A menghambat jalur GPCR yaitu fosfolipase C, IP3, DAG, dan CA2 mengurangi hiperaktivitas neuron. Dan selanjutnya itu manfaat terapi anti mual dan anti muntah dan ondansetron granisetron mengurangi halusinasi dan gangguan psikotik yaitu antipsik atau antipikal seperti clorazepam dan risperidon.